Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman. Eh, Mohon maaf audionya yang bisa dikontrol. Terima kasih hari ini sudah bergabung dalam rangkaian Serawung Kampung Kota, event yang reguler kita buat sebagai ruang belajar bersama-sama, mempromosikan isu kampung kota sebagai sebuah kajian. Home base kami ada di Sosiologi FISIP UNS di Surakarta, dan hari ini menjadi rangkaian tahun seri ketiga obrolan Serawung Kampung Kota, dan bagian dari kegiatan hari ini juga seri publikasi yang kami kerjakan bersama kerja-kerja kelas di lapangan. Kami coba akan bagikan di akhir tahun dari rangkaian Serawung Kampung Kota. Dan hari ini menggembirakan karena idenya Serawung Kampung Kota kita rilis paling awal di tahun 2016, kemudian 2018, harusnya ada di akhir tahun 2020. Tapi situasi belum memungkinkan, dan kemudian saya pikir di tahun 2021, walaupun masih pandemi, tapi situasi kita berharap situasi jauh lebih baik, jauh lebih kondusif, dan seterusnya. Dan kemudian Serawung Kampung Kota yang ketiga kami coba inisiasi. Bagian dari rangkaian Serawung Kampung Kota yang ketiga, kita juga menyediakan bagian akhir, yaitu rilis Kampung Kota Inisiatif, jejaring belajar antar kampus, antar kota, lintas disiplin untuk bersama-sama belajar, berbagi semangat untuk mendokumentasikan, mempromosikan, melakukan kajian, dan seterusnya. Sebelum nanti dibuka oleh Prodi Sosiologi, ada Pak Prodi saya, Pak Argyo. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Hari ini kita akan mulai dengan sesi pertama yang akan difasilitasi oleh Mas Bambang Kusumo dari Atmajaya, dan nanti panel pertama ada obrolan dengan Pak Prof. Purnawan Basundoro, beliau dari UNER, kemudian ada Prof. Bobi Setiawan dari UGM. Untuk kemudian di sesi berikutnya, di sesi kedua, siang, ada Mbak Dian dari Geografi di California, kemudian ada Mas Erwin di Twente, dan terakhir ada Mas Agung dari La Rochelle, Prancis. Sedianya sesi pagi ini ada dua rangkaian. Untuk kemudian jeda di malam hari, ada obrolan kita berlanjut dengan Pak Lurah, Pak Wahyudi dari Jogja, Mas Budi dari Siaga Bencana Masyarakat di Solo, kemudian ada Mas Redi Jaringan Kampung Nusantara di Malang. Dan sesi malam akan dikemas dengan sebuah obrolan dari Prof. Melani Budianta, yang hari ini juga beliau sudah bergabung. Kemudian ada Prof. Darwis Budori di Prancis juga malam hari ini akan bergabung. Dan kemudian sesi hari ini akan ditutup dengan rilis kerja anak-anak prodi teater yang mencoba mendokumentasikan dan menghadirkan kampung dalam format audiovisual yang akan coba kita launching pada malam hari ini, pada malam nanti. Dan besok sebagai sesi penutup kita akan rilis Kampung Kota Inisiatif, kerja kelas bersama-sama. Kami di Sosiologi FISIP UNS, ada Mas Bambang di Atmajaya, ada Mbak Anti di UKSW, kemudian ada teman-teman dari Prodi Seni Rupa Isi, Teater, DKV, Etno, kemudian ada dari Geografi, dan seterusnya. Ada banyak lagi. Kita coba mempromosikan dan bekerja sama, berkolaborasi untuk mendorong kerja-kerja inisiatif bersama-sama untuk mempromosikan kampung kota ke depan. Saya pikir itu sebagai gambaran dan awal dari sesi hari ini. Moga-moga ini bisa menjadi bagian dari inisiatif sederhana mendorong reproduksi pengetahuan tentang kampung kota di Indonesia berbasis kerja-kerja literasi maupun kerja-kerja pengetahuan yang sehari-hari kami kerjakan di kampus. Tentu ini masih jauh dari kata ideal, masih jauh dari kata sukses untuk menghadirkan keindahan kampung di Indonesia, keindahan dinamika kota di Indonesia. Dan saya pikir
proses ini adalah ide untuk mendorong pengetahuan ini dengan anak muda sebagai subjek, dan warga juga menjadi bagian krusial dari posisi ini. Itu saya pikir sebagai pengantar. Kemudian Bapak Ibu mohon izin, kita akan buka pada sesi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita untuk memastikan bahwa inisiatif ini menjadi bagian dari sebuah kerja yang kita coba afirmasi lebih luas. Moga-moga situasi kita jauh lebih bagus, lebih baik di tahun-tahun ke depan, karena sudah hampir, kalau kami ada di kampus, dan saya pikir teman-teman juga ada di kampus, kalaupun ada beberapa mahasiswa baru yang mungkin ke kampus, sudah hampir 1,5 tahun tidak melihat kampus. Kampus-kampus kita yang luas itu menjadi sepi dan senyap. Saya pikir semua Bapak Ibu yang mungkin punya kesempatan mengajar merasakan itu. Situasi sulit, tapi memang ini yang harus kita hadapi. Kita mulai dengan menundukkan kepala, seraya berdoa, berharap pada lekas pulih dan semesta juga lekas membaik. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Pak Argil, Oke, sesi berikutnya adalah sambutan dari Prodi Sosiologi, ada Pak Argil D. Martoto. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Argil. Baik, terima kasih Mas Ramdon ya atas waktunya. Izin ya untuk teman-teman semua ini, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Ada Mas Bambang, ada Mas Agung dari La Rosa juga join ini Mas Ramdon. Join. Oh, ada Prof. Bobi, ada ya. Prof. Lani, Pak Purnawan, banyak teman-teman yang hadir. Ya, baik, selamat pagi dan salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Kepada teman-teman semua yang sudah join di kegiatan Serawung Kampung Kota ini yang diinisiasi oleh Mas Ramdon, juga teman-teman semua yang sudah berjejaring relatif kuat untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, hal-hal yang terkait dengan mungkin karakteristik identitas dari sebuah kampung di sebuah kota yang sangat beraneka ragam, ya, sangat menarik dengan identitas budaya masing-masing, karakteristik dari masyarakat kampungnya. Jadi ini saya pikir mereka mempunyai data, informasi, pengetahuan yang sangat penting bagi kita untuk kemudian kita berbagi, kemudian kita menguatkan mereka semua yang hidup di kampung. Karena apa? Dari sana juga masyarakat kampung juga bisa berkontribusi untuk keberlanjutan pembangunan sebuah negara. Kita melihat kalau di beberapa kota mungkin ada yang dikenal dengan kampung Kauman, ya di kota di Solo ada, di Jogja ada, di Kudus, kemudian di beberapa kota santri ada, kemudian ada kampung Inggris di mana itu Kediri, ya, bahkan ada beberapa kota yang dikenal dengan kampung kriminal atau narkoba dan lain sebagainya. Jadi ini bukan berarti kemudian kita tidak bisa belajar dari mereka, tapi at least ada sesuatu pembelajaran dari sebuah kampung. Dan ini teman-teman, saya sangat mengapresiasi kegiatan Serawung Kampung Kota ini. Semoga kegiatan ini kita bisa berjejaring bersama, berbagi ilmu dan lain-lain untuk membangun bersama negara Indonesia khususnya dan negara-negara di dunia yang semua itu membutuhkan kontribusi ilmu pengetahuan kita dari berbagai sudut ilmu. Ya, saya pikir dari saya itu saja. Sukses dengan kegiatan ini ya, semoga bisa menjadi rutinitas yang
bermanfaat, reguler, dan dapat berkelanjutan. Oke, saya pikir itu saja teman-teman semua. Terima kasih atas kegiatan ini dan saya sangat mendukung sekali. Selamat pagi. Ya. Oke, Mas Ramdhani. ya, terima kasih Pak Argyo. Bapak Ibu, saya pikir kita sudah masuk pada sesi yang pertama. Ada moderator Pak Bambang Kusumo yang akan memfasilitasi sesi hari ini 1 jam. Akan ada seri presentasi dan diskusi, dan kami akan mencatat, kami akan merekam, kami membuat notulensi, dan kami aktifasi live chat-nya via media sosial kami di Kampung Nesia. Sesi ini akan dipandu langsung oleh Pak Mas Bambang Kusumo dari Atmajaya. Silakan Mas Bambang. Baik, terima kasih Mas Ramdon, terima kasih Mas Argyo, dan selamat pagi teman-teman semua, damai dan sejahtera untuk kita. Yang pertama tentu kita profisiat ya, bahwa Serawung Kampung sudah ketiga, dan kita optimis Serawung Kampung ini akan berkelanjutan dan juga jejaringnya semakin kuat begitu. Baiklah, kalau kita lihat memang kampung dan kota kita itu mungkin dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, dan itulah yang menjadi keunikan, keotentikan kampung-kampung, kota-kota kita ya di Indonesia ini. Nah, untuk mengawali Serawung Kampung ya, perbincangan Serawung Kampung kita, untuk sesi pertama ini kita kedatangan tamu istimewa. Yang pertama itu Profesor Purnawan Basundoro, seorang sejarawan yang banyak menggeluti tentang sejarah kota, politik rakyat kampung, sejarah kampung dengan segala perniknya, dan ini saya pikir pendekatan yang luar biasa bagaimana kita mengenal peradaban atau evolusi peradaban kota dari sejarah-sejarah kampungnya. Dan yang kedua itu adalah Profesor Bobi Setiawan, yaitu seorang arsitek, seorang perencana regional planning ya, dan punya minat interest pada community development, environmental management ya, dan kita juga suka sekali gitu ya kalau Profesor Bobi ini menampilkan di grup WA itu ada capture foto dan juga analisis yang kecil-kecil. Wah, ini sangat ringan tetapi sangat dalam ini tentang kota kita. Nah, ini saya pikir ini dua narasumber kita itu bisa memantik diskusi yang luar biasa. Selain itu juga tentu teman-teman dari berbagai latar, berbagai kota di Indonesia juga menjadi sebuah kekuatan jejaring kita untuk membincangkan kota kampung kita hari ini. Ya. Baik, tanpa berpanjang waktu, kami akan menyilakan Profesor Purnawan ya, Mas Purnawan Basundoro dulu untuk mengawali, dan Mas Purnawan akan bercerita tentang sebuah kota lawas di Surabaya. Dan ini tentu ini menarik sekali ya. Silahkan mungkin Mas Purnawan, kita punya waktu sekitar 15-20 menit gitu ya. Ini semua sudah menunggu ini, terima kasih. Monggo. Terima kasih kepada Mas Bambang dan rekan-rekan yang lain, ada Prof. Bobi Setiawan gitu. Hari ini kita akan memperbincangkan kampung gitu ya. Jadi banyak sebenarnya istilah atau definisi kampung kota itu ya. Yang rata-rata itu definisinya itu ya terkait dengan romantisme masa lalu, bahwa kampung itu terkait erat dengan hunian yang berbau agraris gitu ya. Kalau saya mengatakan ya saat ini, dalam konteks saat ini, kampung kota itu adalah sebuah ruang yang perangkap gitu ya, perangkap yang memerangkap masa lalu gitu. Jadi romantisme itu dikurung itu di dalam kampung perkotaan, yang di sana itu aspek-aspek
terutama menyangkut tentang kegotong royongan, keguyup rukunan itu dianggap menjadi salah satu hal yang kemudian dipertahankan. Nah, ada banyak kreativitas yang muncul di kampung yang itu mengacu kepada romantisme itu, kepada masa lalu itu gitu ya. Dan di Surabaya ini ada beberapa kampung yang menjadikan sejarah gitu ya, atau menjadikan masa lalu eksistensi dari kampung itu kemudian dieksplorasi, mungkin kasarnya kemudian dikomodifikasi untuk kepentingan kekinian gitu ya, terutama untuk menarik wisatawan. Nah, salah satu kampung di Surabaya yang ini sangat historis dan kemudian dimanfaatkan atau kemudian dijadikan sebagai tempat untuk ditawarkan kepada masyarakat itu adalah Kampung Maspati, gitu ya. Kampung Maspati itu kampung yang betul-betul berada di jantung kota Surabaya ini. Nah, ini sedikit sudah kelihatan nih. Belum. Oh, belum. Nah, sudah sekarang. Sudah, nggih. Nah, ini juga salah satu foto lama di kampung di Maspati. Nah, nanti ada saya mengajak koordinator Kampung Maspati nanti sedikit untuk berkomentar ini di akhir ini saya presentasi. Nah, jadi dalam pengamatan saya, kampung itu adalah sebuah ruang di perkotaan yang itu mengurung masa lalu. Yang masa lalu itu kemudian di sana ada berbagai dinamika yang menghubungkan tentang kelampauan dan kekinian itu ya. Nah, ini yang di tangan orang-orang yang kreatif itu ya, itu kemudian masa lalu itu dengan berbagai romantismenya itu kemudian ditawarkan kepada halayak, dan salah satunya adalah Kampung Maspati. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Surabaya dan pernah ke Tugu Pahlawan, Kampung Maspati itu persis berada di samping Tugu Pahlawan. Jadi dari Tugu Pahlawan itu sekitar ya mungkin hanya menyeberang jalan itu langsung itu area Tugu Pahlawan. Jadi ini merupakan kampung yang berada di tengah-tengah kota Surabaya yang sedemikian padat gitu ya. Dan kampung ini aksesnya cukup strategis karena Tugu Pahlawan dekat, kemudian ke Pasar Turi itu tinggal nyebrang juga, kemudian ke stasiun Pasar Turi itu juga dekat, dan ke kantor gubernur ini tinggal ke sini itu ya. Itu aksesnya dekat sekali. Nah, kampung ini merupakan kampung yang sudah sangat eksis gitu ya, sejak lama. Jadi kalau yang saya amati ya, peta tertua kota Surabaya itu adalah peta tahun 1677. Itu peta yang dibuat oleh seorang jenderal dari Belanda gitu, yang waktu itu menangkap Trunojoyo ya. Jadi Jenderal Spelman ini orang yang kuat sekali itu ya, pernah di Makassar, kemudian pernah di Batavia, kemudian diutus ke Surabaya untuk menangkap Trunojoyo. Untuk kepentingan menangkap Trunojoyo dia bikin peta. Nah, di peta ini sudah terlihat ini Kampung Maspati itu. Kampung Maspati di sini. Nah, kampung ini berada di jantung kota. Nah, mengapa kemudian namanya Maspati? Yang ini yang kemudian nanti dieksplorasi oleh masyarakat gitu ya, itu ditawarkan. Jadi Maspati itu ada dugaan bahwa di sini dulu tinggal seorang patih Kadipaten Surabaya gitu ya, Kadipaten Surabaya itu yang tinggalnya di sini gitu. Sehingga di kampung, di keterangan peta ini di sini nih tertulis Paseban itu nomor 8 ini. Nah, sehingga kemungkinan besar memang ya ini tempat tinggal seorang patih itu ya. Patih tempo dulu yang ada di Surabaya ini. Nah, ini perkembangan Kampung Maspati. Jadi awalnya itu ya cukup kampung yang memang dekat dengan kawasan-kawasan
perkebunan gitu, kawasan-kawasan pertanian itu ya. Sehingga warna warna kultur yang berkembang di sana itu di kampung-kampung di Surabaya itu sebagian memang terkait dengan kultur agraris. Saya pernah mengidentifikasi kultur arek gitu ya. Arek itu yang pertama ada arek itu sangat berani, bondo nekat. Itu biasanya terkait dengan karena di kampung-kampung ini banyak tinggal di Surabaya itu ada banyak tinggal orang Madura. Orang Madura itu diidentifikasi sebagai orang yang berani, orang yang apa adanya begitu ya. Dan itu sangat mewarnai ini. Kemudian yang kedua, budaya arek itu sangat terbuka. Jadi karena memang mereka tinggal di kawasan pantai begitu ya. Sehingga mereka dipengaruhi kultur pesisiran. Kemudian yang ketiga, gotong royong dan sikap toleransi yang tinggi gitu ya. Dan itu biasanya kalau para ahli sosiologi mengatakan kultur semacam itu adalah kultur agraris. Di mana masyarakatnya, hubungan antar masyarakat itu sangat kental, dan ini juga mewarnai masyarakat Surabaya. Sehingga kalau ada hari ini misalnya ada solidaritas bonek itu ya itu tadi salah satunya karena dipengaruhi oleh kultur pedesaan. Karena dulu ya kawasan kota Surabaya ketika awal berdiri kan hanya di sini tengah-tengah ini. Nah, tepi-tepi di sini itu kalau kita melihat peta-peta lama itu adalah kawasan-kawasan pertanian yang dihuni oleh para petani. Nah, tetapi dalam perkembangannya yang sangat cepat itu kemudian Kampung Mas Pati ini ya kemudian menjadi kampung yang berada di tengah kota. Itu. Nah, ini peta tahun 34 di mana Kampung Mas Pati itu sudah menjadi kampung yang sangat padat, yang itu berada di kawasan tengah kota dan merupakan kawasan bisnis ya. Sehingga bagian depan dari Kampung Mas Pati itu diwarnai dengan pertokoan. Nah, aspek tua dan aspek bersejarah itulah yang kemudian oleh masyarakat setempat itu kemudian dijadikan modal untuk dijadikan kampung wisata. Dan pelopor utama kampung wisata adalah ini Mas Sabar Sabar Swastono. Beliau ini asli warga kampung setempat dan berperan sebagai ketua RW. Dan inilah yang posisi peran sebagai ketua RW inilah yang kemudian mendorong komunitas atau warga kampung ini untuk kemudian mengubah atau menjadikan modal lawas dan tua itu ya, atau tua dan bersejarah itu untuk ditawarkan kepada masyarakat gitu ya, bahwa kampung kita ini, Kampung Mas Pati ini adalah kampung bersejarah gitu. Bahwa sejarah itu bisa dikemas demikian rupa untuk bisa ditawarkan kepada masyarakat. Nah, sehingga kemudian ketuaan dan kelawasan itu atau ketuaan itu kemudian dijadikan branding. Nah, ini yang kemudian memunculkan istilah Kampung Lawas Mas Pati. Padahal pada awalnya Mas Pati itu ya hanya nama kampungnya hanya Mas Pati gitu ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan semacam branding gitu ya, dijadikan semacam merek bagi kampung setempat itu untuk kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Nah, bagaimana kampung ini kemudian bisa menjadi atau diubah gitu ya, atau ditawarkan sebagai kampung wisata itu dan kemudian didukung oleh masyarakat. Jadi menurut Mas Sabar itu ya, karena saya kadang-kadang ngobrol dengan beliau itu ya, awal dari kampung ini ditawarkan kepada masyarakat, kepada publik itu kan dimulai dari lomba gitu ya, lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya, karena pemerintah kota Surabaya ini cukup gencar menyelenggarakan lomba yang dulu sekarang nampaknya agak berhenti lomba ini. Lombanya namanya Green and Clean. Jadi lomba kebersihan kampung yang diselenggarakan oleh pemerintah kota dan diikuti oleh kampung-kampung di kota Surabaya. Sehingga ratusan kampung itu biasanya menjadi
peserta dari lomba ini. Nah, bagaimana mungkin kampung yang sangat padat gitu ya, seperti Mas Pati ini kok bisa ikut gitu ya, ikut lomba Green and Clean yang syaratnya itu, syarat dari lomba itu harus hijau kampungnya gitu. Nah, padahal kalau kita lihat kampung Mas Pati itu ya, saya dulu tahun awal mengenal Surabaya tahun berapa ya, waktu mahasiswa itu saya pernah nginap di kampung ini. Saya waktu itu masih mahasiswa, saya mengatakan pada teman saya, waduh, kampung ini kok kampung yang sempit, jalan-jalannya itu sempit semacam ini itu pada waktu itu. Ini bagaimana ini? Dan rumah di sana itu kecil-kecil sekali gitu ya, karena memang kampung yang sangat padat gitu. Nah, tapi oleh Pak Sabar, ini kampung ini diikutkan lomba gitu kan. Sehingga masyarakat itu harus bergotong royong mengubah kampung yang tadinya terkesan sempit, jalannya sempit dan tidak hijau itu menjadi hijau gitu. Karena syarat untuk lomba green and clean itu harus hijau, kemudian juga harus ada pembuangan air limbah yang baik gitu ya. Nah, ini yang kemudian didorong oleh Pak Sabar ini agar kampung itu berubah. Sehingga masyarakat itu kemudian diwajibkan untuk menanam berbagai tanaman gitu ya yang ditaruh di pot karena tidak mungkin ditanam tidak dengan pot. Nah, tapi kemudian memang kampung ini menjadi hijau dan menjadi rindang gitu ya, dan kemudian menang. Jadi menurut Pak Sabar itu modal untuk menjadikan kampung itu sebagai berkategori green and clean itu modalnya antara 15 sampai 20 juta. Padahal hadiahnya itu tidak sampai segitu gitu ya. Nah, ini yang bermula dari kemenangan lomba inilah yang kemudian Pak Sabar menantang, itu istilahnya menantang kepada warga, bagaimana ini pasca menang lomba. Apakah hanya cukup kampung kita hanya menang dan kemudian hijau, tiap hari kita hanya nyiram-nyiram saja tanpa ada aktivitas yang lain. Nah, ini yang kemudian ternyata menimbulkan gagasan agar bagaimana kalau kampung kita yang dianggap tua, terus kemudian menyimpan sejarah gitu ya, sejarah yang sangat lama dari kota Surabaya itu, dan bisa jadi ini adalah awal mula dari perkampungan di Surabaya itu kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Nah, melalui berbagai pendekatan, akhirnya memang Pak Sabar ini berhasil menjadikan kampung Mas Pati itu sebagai kampung wisata dengan branding tadi, dengan brand Kampung Lawas Mas Pati itu ya, dengan menawarkan aspek-aspek kelampuan, aspek-aspek sejarah dari kampung itu kepada masyarakat. Dan memang perlahan-lahan kampung ini berhasil menarik minat wisatawan yang sangat luar biasa. Bahkan ini misalnya, ini adalah dua utusan dari UNICEF gitu ya. Dari UNICEF yang datang ke Surabaya dan kemudian datang juga ke kampung Mas Pati ini untuk melihat berbagai kegiatan yang ada di sana. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Kampung Mas Pati selain aspek sejarah itu juga aspek-aspek yang terkait dengan anak gitu ya, terutama adalah permainan anak-anak. Jadi yang pertama aspek yang dieksplorasi itu adalah budaya kampung. Karena yang cukup menarik dari logika yang disampaikan oleh Pak Sabar dan teman-teman itu adalah bahwa yang namanya kampung itu mendahului keberadaan negara gitu. Jadi sebelum ada negara, kampung itu sudah ada. Jadi sebelum ada Indonesia, kampung itu sudah ada. Jadi bagi mereka itu kampung itu kemudian diubah sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah persepsi bagi masyarakat bahwa kampung itu adalah sebuah ruang yang sangat penting di perkotaan, gitu ya. Jadi tanpa adanya kampung, Indonesia tidak akan ada, artinya tidak akan terbangun, gitu ya. Jadi bangsa Indonesia ini tidak akan ada tanpa adanya kampung. Itu yang terus-menerus kemudian digaungkan oleh teman-teman dari Kampung Mas Pati ini, gitu ya.
Sehingga aspek-aspek budaya kampung yang mengakar seperti gotong royong, tepos liro, guyub itu kemudian dihidupkan gitu ya, bahwa walaupun kampung ini ada di kota, aspek-aspek budaya kampung yang persepsinya mengacu kepada hunian berbasis budaya agraris itu tetap harus ada gitu. Nah, ini yang kemudian dipoles demikian rupa, kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Nah, sehingga yang kemudian ditawarkan dan kemudian menarik minat banyak masyarakat untuk datang ke kota Surabaya, yang pertama adalah ini, dolanan bocah itu ya, atau permainan anak-anak tempo dulu yang itu mungkin di tempat yang lain sudah tidak ada. Tapi ini karena memori kolektif masyarakat setempat terhadap mainan ini masih ada, ini kemudian dimunculkan kembali. Jadi berbagai permainan anak-anak yang dulu pernah dimainkan oleh para orang tua dan kemarin-kemarin itu dilupakan, itu kemudian dimunculkan. Nah, gang-gangnya itu dicat dalam rangka untuk menghadirkan permainan tempo dulu itu. Dan ini menjadi kampung itu di Masbate ini menjadi semacam live museum, jadi museum hidup dari kehidupan masyarakat perkotaan yang tinggal di kampung itu. Artinya kelampauan dan ketuaan itu dihadirkan kembali dalam kegiatan keseharian, walaupun ini konteksnya untuk wisata itu ya. Nah, seperti dolanan ini itu ya. Terus kemudian pengetahuan tempo dulu itu ya. Jadi anak-anak yang berwisata ke kampung Masbate itu juga dikenalkan dengan berbagai pengetahuan masa lalu. Salah satunya ini tulisan Jawa yang mungkin tulisan ini sudah tidak ada itu ya. Jadi aspek-aspek menurut saya itu aspek-aspek pengetahuan yang sudah dilupakan gitu ya, sudah hilang itu dihadirkan kembali di kampung ini, di kampung Masbate ini. Nah, kemudian ini yang nampaknya kemudian menarik minat banyak orang untuk datang ke kampung Masbate ini. Kemudian warga itu juga digerakkan untuk bazar itu ya. Jadi pada momen-momen tertentu di mana ada, terutama misalnya pada hari Sabtu dan Minggu itu ya, di mana kunjungan ke kampung Masbate ini meningkat, partisipasi warga untuk terlibat dalam kampung wisata ini juga meningkat gitu dengan adanya berbagai kegiatan semacam ini. Pada tahun 2019 gitu ya, sebelum ada pandemi ini kampung Masbate itu menginisiasi adanya Kongres Kampung Kota gitu. Kongres Kampung Kota dan diikuti para peserta dari berbagai kampung di Indonesia yang saya waktu itu ingat karena saya sempat ke sana sebentar itu ya, itu dari Sumatera ada yang hadir perwakilannya, kemudian dari Jogja, dari Malang, dan dari berbagai kampung yang lain. Jadi semangatnya adalah membangkitkan kampung perkotaan itu ya. Dan di sana juga digelar bazar semacam ini dan kegiatan-kegiatan jualan dengan menawarkan berbagai komoditi gitu ya, berbagai jualan yang khas kampung itu ditawarkan pada kegiatan semacam ini gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian ya kongres itu ya, tadi sudah saya ceritakan. Nah, ini juga pada bulan ini akan diselenggarakan konferensi UKM kampung gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang selama ini persepsinya adalah kegiatan yang yang besar gitu ya, itu dibawa ke kampung dalam rangka untuk mengenalkan kampung. Jadi ini Pak Sabar ini akan menyelenggarakan ini konferensi UKM kampung gitu ya. Jadi dalam rangka untuk ini tadi. Bahkan Pak Sabar ini membuat yang namanya Dewan saya kok lupa, Dewan Kota Surabaya gitu ya. Yang itu juga basisnya orang-orang penggiat kampung ini gitu. Penggiat kampung dari berbagai kampung di Kota Surabaya menjadi Dewan Warga Surabaya yang itu membuat grup WA dan di situ diskusi tentang kampung itu terus-menerus dilaksanakan. Nah, dari berbagai aktivitas di kampung Masbate ini ada beberapa kunci ya yang
menurut para aktivis di kampung itu mendorong keberhasilan dari Kampung Maspati. Kampung Maspati ini menjadi kampung wisata, Kampung Lawas Maspati ini. Jadi yang pertama itu ada kekompakan antar warga. Karena Kampung Maspati ini kan kampung kecil sebenarnya, yang berada di Kecamatan Bubutan, dan tetapi memang padat sekali. Jadi kekompakan antar warga itu kemudian didorong agar mereka bersama-sama itu mengelola kampungnya, dan masing-masing menyadari bahwa kampung mereka itu adalah kampung yang dijadikan sebagai kampung wisata. Karena kampung wisata otomatis kan mereka harus terbuka, kemudian harus bisa welcome terhadap orang-orang yang datang ke kampung itu. Tidak boleh ada yang merasa kemudian terganggu ketika ada orang yang datang ke kampung tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan pemerintah. Jadi Kota Surabaya ini kan kebetulan memiliki wali kota yang sangat peduli dengan persoalan-persoalan yang ada di kampung gitu ya. Nah, ini yang nampaknya kemudian peluang-peluang terkait dengan apa yang menjadi kerja pemerintah itu kemudian juga dimanfaatkan pula oleh kampung Maspati. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan media. Media ini menjadi ujung tombak dari pengembangan untuk mempromosikan kampung wisata Kampung Lawas ini. Sehingga kalau kita lihat misalnya kita mengakses internet dengan memasukkan Kampung Maspati, itu akan muncul berita yang banyak sekali terkait dengan berbagai kegiatan dan aspek-aspek lain di kampung itu. Kemudian yang keempat, kerjasama dengan komunitas. Jadi yang didorong untuk menjadi kampung wisata di Surabaya itu kan sebenarnya bukan hanya Kampung Maspati, tapi ada beberapa kampung yang lain yang itu juga didorong untuk menjadi kampung yang sama. Misalnya Kampung Peneleh, yang di sana brandingnya adalah kampung sejarah. Gitu. Secara langsung kampung sejarah Peneleh gitu ya, dengan karena kampung itu tempat kelahiran Bung Karno. Dan kemudian yang kelima, menurut Pak Sabar itu profesional. Jadi profesionalisme itu menjadi kunci utama dari pengembangan kampung pengelolaan Kampung Lawas Maspati itu. Sayangnya memang pandemi ini kemudian menjadikan situasi di Kampung Maspati itu kemudian jadi sedikit mengalami penurunan karena mobilitas orang terbatas, kemudian orang dari luar juga tidak bisa untuk datang ke kota Surabaya, sehingga kondisinya memang sekarang itu agak stagnan saya perhatikan. Nah, ini kebetulan kami akan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka untuk pelatihan untuk penulisan sejarah kampung oleh orang kampung gitu ya, dengan nanti melibatkan masyarakat di sana. Itu sedikit dari kondisi di Kampung Lawas Maspati yang menurut saya dengan modal kelampauan dan ketuaan itu gitu ya, itu kemudian bisa ditawarkan kepada masyarakat untuk menarik mereka untuk datang ke sana. Nah, sebelum saya mengakhiri ini saya ingin minta sedikit ini dari Pak Sabar sekitar 3 menit gitu ya, untuk bisa sedikit menceritakan pengalaman beliau di dalam kampung ini. Monggo Pak Sabar. Monggo Pak Sabar. Terima kasih. Masih mute. Suaranya belum kedengaran Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur suwun Pak Prof dan teman-teman semuanya. Ketika saya berangkat menjadi RW 5 tahun yang lalu adalah cita-cita saya untuk membangkitkan kampung yang ada di tengah kota. Kampung adalah suatu bukti muncul lahirnya suatu negara. Alhamdulillah didukung oleh akademisi dan profesor dari UNER, Bapak, dan semuanya mendukung kami, kita berjalan dengan baik. Sebelum masa pandemi, omset saya itu kurang lebih 60 juta setiap bulannya, karena banyak tamu. Di situ munculnya pelaku-pelaku UKM. Akhirnya kita bisa mandiri sendiri, dan kampung menjadi embrio. Saya berpikir kampung jangan dijadikan objek aja, hanya objek politik, objek mencari suara, namun kampung bagaimana kampung itu bisa berdaya, kampung itu bisa menjadi suatu hal ekonomi. Tentu sekarang alhamdulillah di Surabaya saya juga
Saya juga kemarin mengadakan konferensi Kampung Nusantara, Kebangkitan Kampung Nusantara. Alhamdulillah saya dibantu dengan teman-teman akademisi, saya mengirim surat kepada Presiden, saya mengirim surat kepada undangan. Alhamdulillah meskipun beliau-beliau gak datang, saya dapat respon. Saya ditanya oleh Sekretaris Presiden, yaitu stafnya, apakah ini Pak Sabar? Iya. Panitia Kebangkitan Kampung? Iya. Tempatnya Kebangkitan Kampung di mana Pak? Ya di kampung gitu. Acaranya apa saja? Ya di kampung. Acaranya kita bahas 3, yaitu ekonomi, budaya dan lingkungan. Loh, tempatnya apa bisa Pak? Loh, bisa Pak. Saya biasanya nerima tamu kurang lebih sekitar 200-300. Tidurnya orang yang peserta yang dari luar negeri, luar kota harus tidur di kampung, nggak boleh tidur di hotel. Saya bilang gitu. Loh, gimana caranya Pak? Yaitu konferensi, saya bilang Bu, konferensi itu adalah bahasa yang keren. Tapi bahasa wong kampung itu adalah rembuk kampung. Konferensi adalah rembuk kampung. Yang setiap bulannya RW dan warga itu mengadakan konferensi, seistilahnya saya rembuk. Oh iya, alhamdulillah didukung konferensi kampung, akhirnya tercetus konferensi Kampung Nusantara. Insya Allah bulan ini sebetulnya ke Bandung, namun tidak bisa karena pandemi, dan insya Allah akhir bulan ini pandemi selesai, didukung oleh pemerintah. Disinilah alhamdulillah kita merasakan bagus sekali kampung itu bisa dijual, namun bukan dijadikan objek. Kampung ini sumber ekonomi kampung kuat, negara akan kuat. Ekonomi UKM kampung kuat, pasti negara itu aman. Perbaikan melalui kampung, jangan perbaikan dari atas. Perjalanan itu, Pak. Hanya itu, Pak. Saya nggak bisa ngomong banyak. Saya mohon doa restunya. Terima kasih, Pak Prof. Terima kasih, Mas Sabar. Ya. Monggo, saya serahkan ke moderator. Terima kasih, ini luar biasa sekali. Rasanya kalau sejarah itu diceritakan seperti Mas Purnawan ini menjadi hidup, dan kita menyukai sejarah semua ini ya, dan ini sangat inspiratif juga ini cerita dari Pak Sabar tadi ya. Sekali kita ini bagaimana sejarah masa lalu kebudayaan itu menjadi sebuah kapital untuk kebangkitan kampung begitu ya. Saya pikir semuanya kayaknya itu menyimak dengan bagus, dengan antusias ini. Terima kasih sekali lagi ya Mas Purnawan yang sudah membawa kasus Kampung Lawas Kota untuk belajar, untuk ngobrol kita bersama, memberi inspirasi kita. Nah ini saya mau minta ini yang kedua, ini langsung dulu ini, dan saya yakin banyak pertanyaan tetapi ditunggu dulu. Ini kita masih punya satu Profesor Bobi Setiawan, nah, Pak Bobi, dan dia juga akan mempresentasikan tentang kira-kira kampung kota di masa depan itu seperti apa. Nah ini pas sekali, ini pas. Jadi sudah diantar oleh Profesor Purnawan tentang masa lalu yang selalu aktual untuk membangun sebuah kampung dan juga kota. Nah sekarang kita ingin mendengarkan ya, berdialog nanti dengan Profesor Bobi yang ahli kota yang mau mempresentasikan tentang tantangan-tantangan atau membayangkan, mengimajinasikan kampung kota untuk masa depan. Silakan Profesor Bobi. Yuk. Terima kasih Mas Bambang. Mudah-mudahan pas ya ini historian dan planners. Historian itu selalu melihat masa lalu, tapi persoalannya juga bagaimana masa depannya. Jadi ini enggak janjian ya kita Pak Purnawan ya. Enggak janjian tapi pas ini. Yang pintar Mas Ramdan digabung ke sejarawan atau perencana. Nanti dilihat Pak Purnawan, kalau saya salah berarti ini kasus umum bahwa banyak perencana Indonesia yang histori. Kita pernah membaca histori. Selamat pagi teman-teman, saya juga ketawa diundang profesor Pak Pur.
Saya kalau di UGM itu gojeki teman-teman nih, ini profesor guru besar ahli kampung karena pidato pembukaan saya dulu mengenai kampung atau profesor guru besar sing kampungan. Ya bahanku ya loro-loro nih. Namanya kampungan jelek. Ini menarik. Pak Gunawan yang bisa cerita kok tiba-tiba terminologi kampungan jadi kayak terminologi yang negatif gitu ya. Pak Sabar nesu. Pak Sabar ini paling kampungan kelompok ini paling merdeka tapi ya tadi Pak Sabar boleh paling kampungan tapi paling merdeka. Tapi saya kira memang pas sekali ya. Saya kemarin kan berpikiran ada banyak yang saya bisa ceritakan mengenai kampung, termasuk kemarin itu hampir saya pilih itu toleransi di kampung, ya, yang saya kira akan memperkaya khasanah kajian kampung. Tapi saya kira sebagai awal dari satu serawung kampung beberapa sesi ke depan, saya kira saya mungkin pas mengawalinya dengan mempersoalkan apakah kampung mempunyai masa depan. Ya. Pak Gunawan tadi kan 2 message ya. Pertama romantisasi, ya. Jangan sampai kita kejebak di dalam romantisasi kampung. Yang mengromantisasi sejarah nggak apa-apa Pak Pur, tapi jebakan romantisme. Tapi yang juga menarik dan bisa terjadi teman-teman semua, kalau jebakannya itu jebakan kemiskinan, Pak Bambang, ya. Dan itu bisa terjadi poverty trap yang difasilitasi justru oleh kampung. Dan itu sebagian yang saya persoalkan mengapa lalu ada muncul pertanyaan masa depan kampung. Karena kalau tidak, termasuk ini gambar ini kan yang di bawah ini kan kampungnya Rawamangun yang legendaris. Ya. Mahasiswa saya meneliti di situ itu ada stagnasi Pak Pur, itu yang mungkin saya butuh juga ahli sejarah itu setelah puluhan tahun dikembangkan oleh Rawamangun dan teman-teman itu ternyata 5 tahun lalu kami kaji dan ini akan terus menjadi perhatian kita ya Mas Bambang, teman-teman di Jogja itu ada unsur-unsur stagnasi di dalam perkembangan kampungnya Romo itu ya. Tentu saya masih hipotesis tapi ada sedikit penelitian yang mengarah ke sana. Jadi dan itulah apa yang mungkin memicu saya dan kita semua untuk mempersoalkan itu. Apa yang disampaikan Pak Sabar itu kan good news ya. Tapi dan juga terjadi di berbagai kota. Ada good news di Malang nih Pak Purnawan kan, kampung putih, kampung warna-warni, kampung tematik itu berkembang ke sana kemari. Yang Mauspati tadi bahkan dulu waktu Prepcon The Habitat itu Pak Pur, itu ya Bu Risma salah satu agenda ke sana dan seluruh ahli perencana kota sedunia kan waktu itu ya. Yang Prepcom di Surabaya itu mengagumi Pak Sabar ya di Mauspati dan tempat lain. Ya. Jadi menarik. Tapi selintas nanti saya akan mengenai aspek ya. Kuncinya di bagian akhir adalah mempersoalkan apakah kampung mempunyai masa depan. Ya. Dan itu tentunya harus dikemas di dalam ini ada slide yang hilang ya wes lah atau salah menawan lain. Tapi kita itu menghadapi satu urbanizing world ya, dunia yang semakin mengkota ya. Yang gambaran kasarnya adalah bahwa di tahun 2050 mendatang itu ya kira-kira 3/4 penduduk dunia yang bahkan mungkin 10 miliar itu akan tinggal di perkotaan. Dan rata-rata dunia itu juga representasi atau Indonesia rata-rata tingkat urbanisasi Indonesia juga hampir mirip dengan di dunia. Indonesia itu tahun 2010 kemarin ternyata sudah menjadi urbanized country dalam pengertian bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah tinggal di perkotaan dan mirip dengan yang rata-rata sedunia di tahun 2050 mendatang 3/4 penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dan 2045 ketika Indonesia merdeka, ya Indonesia emas, itu ya paling nggak 60-70% penduduk Indonesia sudah tinggal di perkotaan.
Ini menarik dan saya selalu memberikan terminologi sebagai urbanisasi, sebagai inevitable, sesuatu yang tak terelakkan. Bukan berarti kita menegasi peran desa, ya, tapi mau tidak mau urbanisasi sesuatu keniscayaan, ya. Siap tidak siap kita akan mengarah ke sana, ya. Termasuk lalu persoalan nanti kampung-kampungnya seperti apa. Saya kira saya loncati saja beberapa fakta mengenai urbanisasi, tapi banyak orang sepakat bahwa kalau kita bicara lingkungan dan keberlanjutan planet ini secara keseluruhan, maka perang kalah menang kalah perangnya kita di bidang lingkungan itu akan tergantung di perkotaan. Jadi kota akan menjadi tumpuan menang kalahnya kita di dalam merespon persoalan-persoalan lingkungan dan menjamin keberlanjutan. Kalau kita berhasil mengelola dan mengembangkan kota kita dengan baik ke depannya, maka mungkin kita akan sustain. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan penataan perkembangan kota yang baik di masa depan, termasuk sustainable, tampaknya planet ini juga diragukan sustainability-nya. Jadi ini saya kira penting dan selalu menjadi catatan kita bahwa keberhasilan kita menata kota dan kampung kota, nanti menarik ya, akan sangat menjadi penting kunci dari keberlanjutan planet ini. Lalu yang bagian berikutnya yang penting adalah kan kita sudah punya SDG. Bahkan Goals Number 11 itu diterjemahkan lebih rinci menjadi New Urban Agenda yang Surabaya, Pak Pur, teman-teman Surabaya, kita harus bangga. Kita menjadi tuan rumah PrepCom 1 tahun sebelum konferensi Habitat, ya, diselenggarakan di Surabaya dengan sangat sukses, ya, Bu Risma waktu itu, termasuk kunjungan ke Mauspati. Ya. Dan sebagian teman-teman dunia yang datang waktu itu ngerasani bagus, Pak Pur. Karena kita tahu ya 4 kata kunci yang persoalkan di dalam SDG Goals Number 11 plus 1 itu kan bagaimana membangun kota pemukiman yang inklusif, ya, terbuka, yang aman, safe, resilient, dan sustainable. Lalu ketika kita berkunjung ke Mauspati, Pak Sabar boleh bangga, ya, nggak tahu ini apa dukungan, ya, tentunya, ya. Tapi sebagian teman-teman dunia, nah kalau kampungnya sudah seperti ini, persoalan inclusiveness, safety-ness, resiliency, dan sustainability-nya ya sudah oke, gitu. Ya, sudah somehow tercapai. Ya. Misalnya Pak Sabar tadi bisa cerita betapa kurang inklusifnya atau Pak Pur kampung Mauspati dan kampung-kampung di Jogja, di Solo, Semarang. Saya sampai katakan pada teman-teman mahasiswa yang kos dari luar kota, punya kos nang kampung atau ditakoni kok KTP nih. Apa kalau kita jalan-jalan di kampung, saya selalu bawa 20, 30, 40 orang jalan-jalan kampung sesuka saya, ya, setiap tahun, nggak pernah izin, ya, lewati kampung ganggang baru masak apa dan sebagainya. Sangat inklusif sampai kita bisa nginguk nang pansine iki isine apa sing dimasak ibu-ibu dan bahkan bisa ngincipi, bahkan selalu ditawari, monggo Pak darum yen dincipi dulu, dan apa tidak inklusif, ya. Nggak pernah saya ditanya dari mana dan sebagainya, ya. Jadi itu inclusiveness. Aman dari bencana, ya, menarik, ya, nanti yang justru dipersoalkan apakah kampung-kampung kita sudah aman dari berbagai ancaman bencana alam. Pandemi ini juga menarik, ya, Mas Ramdan, mungkin nanti kita menarik dokumentasi respon kampung terhadap pandemi, saya kira luar biasa, ya. Mudah-mudahan nanti setelah segera cepat, tapi kita dulu pernah mengkhawatirkan, ya, di awal-awal pandemi itu bagaimana mungkin bisa menjaga sejarah, bagaimana mungkin menjaga prokes dengan kepadatan kampung dan keterbatasan fisik dan infrastruktur di kampung. Toh somehow juga cukup berhasil, ya. Ini menarik, masih menjadi tantangan. Mudah-mudahan tidak terjadi case zona merah Pak Sabar di Mauspati, tapi tidak seburuk yang kita khawatirkan, ya.
Sehingga mungkin teman-teman lain kalau ada penelitian mengenai pandemi dan kampung, saya kira ini satu saat menjadi diskusi tersendiri dan perlu didokumentasikan karena itu menjadi pengalaman yang berharga ke depan di dalam era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian ini ya. Tapi yang harus kita ingat adalah prinsip utama dari LUA dan SDG adalah hak atas rumah, right for housing, dan itu bagian dari hak asasi manusia. Persoalannya apakah kampung sudah tidak menjamin itu? Faktanya selama ini 3/4 penduduk urban di Indonesia juga hidup dan tinggal di kampung. Jadi bahkan orang masuk keluar nggak selalu dicek ya, pindah sana sini KTP-nya mana, kartu keluarganya juga selalu nggak di situ ya, fine aja gitu ya. Jadi menarik. Yang dalam perspektif positif ya kurang apa kampung itu menjamin hak atas rumah seluruh warga perkotaan di Indonesia. Tapi memang kampung juga kalau definisinya PUPR pusat sana juga ada yang kumuh gitu ya, dengan berapa belas indikator itu ya. Dan itu kenapa lalu Cipta Karya PUPR punya program 100-0-100 ya, 100 air bersih, 0 perumahan kumuh, dan 100 sanitasi ya. Perkara kita tidak sepakat dengan kriteria kekumuhan, tapi kalau dari sisi 100-nya ya, memang belum kita menjamin 100 air bersih dan 100 sanitasi. Jadi itu salah satu persoalan perkampungan yang nanti kita harus selesaikan supaya kita tidak terjebak di dalam poverty trap ya. Tapi faktanya kalau di Indonesia yang harus selalu kita ingat adalah bahwa sampai sekarang 3/4 penduduk perkotaan Indonesia masih tinggal dan bergantung di kampung, yang ini juga bagian dari persoalan atau pertanyaan ke depan sampai berapa lama ya. Lalu persoalannya selalu saya sampaikan, apakah dalam perspektif persoalan perubahan perkotaan ini, apakah kampung itu merupakan temporary atau permanent solution, Pak Purnawan? Jadi kalau orang planner seperti kami itu persoalannya ya, apakah kampung itu yang sekarang itu katakanlah lebih merupakan solution itu solusi yang sifatnya sementara atau permanent solution? Ini provokasi untuk menjawab pertanyaan tadi, punya masa depan apa enggak? Apakah masa depannya itu hanya midterm dalam konteks temporary, ya, satu saat akan hilang, tergerus, ya, dan itu terjadi di berbagai kota di belahan dunia. Ya. Kalau teman-teman ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ya, Pak Pur, Pak Bambang, ya wis rada entek kampungnya, ya. Singapura, ya tinggal satu kampung yang saya pernah ke sana dipelihara, dikonservasi untuk pariwisata, ya. Apa Surabaya ya kampung ngentek jadi rusunami karek maos pati dijadikan museum hidup Pak Sabar, patungnya digawe mlebu kampung ya. Jadi oh iki pernah jadi kampung loh, saiki wis menarik ya. Jadi ini Pak Pur sudah ya. Tapi bagian selanjutnya yang saya sampaikan, mau tidak mau sejarah dan fakta saat ini menjelaskan bahwa ya kampung itu bagian penting dari kota. Ya, Pak Pur tadi spiritnya Pak Sabar teman di Surabaya, saat durunge ana negara wis ana kampung. Ya. Ya benar juga ya. Sebelum ada negara sudah ada kampung. Sebelum ada pemerintahan kota sudah ada kampung governance dalam beberapa hal. Jadi ini menarik ya. Selalu kita ingat bahwa makanya saya selalu main plesetan Pak Pur ya. Kota kampung, kampung kota ya. Karena kota kampung itu isowai kota sing kampungan ya. Kota yang nuansa kampung ya. Tapi kampung kota juga orang masih seringkali menggunakan istilah kampung untuk kampung di desa ya, rural village. Jadi plesetan di buku saya juga kampung kota, kota kampung ya. Satu plesetan yang sebetulnya punya makna yang intinya saya ingin menyampaikan bahwa kalau bicara kota-kota di Indonesia tidak lepas dari kampungnya ya. Tapi kalau bicara kampung kota di Indonesia juga bagian penting dari kota. Dan sekali lagi lalu kalau kita bicara masa depan kota di Indonesia, persoalannya apakah juga kampung mempunyai masa depan ya?
Tapi yang penting Pak Pur tadi saya mengingatkan, kampung bagian penting dari sejarah kota Indonesia. Bahkan kampung mengawali pembentukan kota. Jadi akan menarik kalau kampung menjadi awal atau mengawali atau menjadi elemen penting dari kota-kota di Indonesia. Kita berharap kota-kota Indonesia punya masa depan, tapi nggak usah kampungnya, nggak menarik. Kota Indonesia punya masa depan kok, yang rasa kampungnya. Ya mungkin bisa ahistoris tadi kalau jawabannya seperti itu ya. Nah, ini tadi Pak, saya kira Pak Purnawan sudah cerita banyak ya. Kami kan orang arsitek, Pak Pur, teman-teman, Mas Bambang ya, rencana yang fokusnya memang spasial ya. Dan inilah yang seringkali kesalahan perencana kota, arsitek kota yang lebih menekankan pada aspek-aspek spasial, physical, beautiness dan sebagainya, sering melupakan dimensi-dimensi lain ya. Tadi saya share di grup WA arsitektur dan PWK, ini loh di Surabaya, di UNS, kajian-kajian kampung kota, itu diinisiasi oleh Mas Ramdan dari Visipol. Ya. Ini menggambarkan satu kepedulian yang luar biasa. Beberapa tahun lalu saya diundang di UI dan jurusan psikologi, Departemen Psikologi itu juga sudah melakukan kajian-kajian mengenai behavior penduduk kota. Saya diminta bicara mengenai perilaku masyarakat perkotaan ini bagus ya. Saya dulu sempat mengkritik teman-teman Visipol di UGM, Pak Pur, mosok kanca-kanca Visipol nang UGM antropologi kajiannya meng pedesaan terus ya. Dunyane wis semakin mengkutho ya. Paling ada beberapa, tapi kok tampaknya nggak ada tuh kajian-kajian politik perkotaan. Itu kan penting ya sekarang ya teman-teman Visipol tuh. Saya dulu ya gojek gitu ya, kok kajiannya ya memang UGM lintas desa ya, perhatian ke desa. Tapi pada saat yang sama saya kira ketika kita menghadapi penduduk dan yang semakin mengkota ya, seluruh sivitas akademika juga harus melihat isu-isu perkotaan dengan lebih concern gitu ya. Saya kira ini saya lewati saja. Yang supaya tidak terjebak di dalam romantisme tadi, kalau kami orang perencana kota juga memang masih melihat ada beberapa persoalan yang memang harus diperbaiki di kampung. Ya. Tadi 100-0-100 ya, terutama 100-100-nya air bersih sanitasi. Ya. Yang kedua menarik Pak Pur, Pak Sabar, benar nggak terjadi di Maspati, tapi saya meneliti di sepanjang Sungai Code dan beberapa kampung lain ada kecenderungan komersialisasi, privatisasi ruang. Ya. Kalau dulu istilah bikin jalan di kampung itu jalan rukunan, ya. Masing-masing person kontribusi tanahnya sedikit, digo jalan barengan. Saiki malah dong ngelar omahe Pak Pur ya, untuk tambahan jadi kos, untuk jadi warung gitu ya, pengkaplingan ngelar itu, dan itu tentunya karena upaya komersialisasi ruang yang begitu, belum lagi invasi ya, suksesi dari tekanan luar. Saya dokumentasikan ya, Mas Bambang tahu ya, di sepanjang Sungai Code saja sudah ada 7 spot ya, 7 RT yang amblas hilang ada di hotel ya, meskipun lalu di stop nggak boleh bangun hotel, di beberapa kapling tanah jadi nganggur gitu ya. Tapi ini contoh privatisasi yang cukup mengerikan ya. Ini menarik Pak Sabar ya, Pak Pur ya, tadi kan potret yang bagus, tapi di beberapa kampung lain juga seringkali, dan Pak Sabar menunjukkan ketokohan lokal ya. Dan saya selalu mengatakan banyak kasus keberhasilan community development seperti Maspati itu kok sayangnya amat sangat tergantung dari individu, ketokohan individu ya. Ya Maspati ana Pak Mas Sabar ya. Pak Sabar pindah kok kayak ra ono sing neruske ya. Dulu di Code ada Pak Karma Soekarno. Beliau sudah meninggal ya rada kendor ya. Di Code Utara ada Totok Pratopo, alhamdulillah masih aktif. Sukunan Zero Waste ada Mas, semuanya terlalu kalau menurut saya mengandalkan pada ketokohan individu. Ini yang mungkin nanti harus dipersoalkan karena itu mungkin tidak sustainable. Ya nek Pak Sabar iso di-cloning. Gawe 1000 Pak Sabar sebar ke sak kampung Surabaya sak Indonesia beres. Kan nggak bisa begitu.
gitu ya. Jadi lalu inkonsistensi kebijakan dari pemerintah, statusnya yang juga tidak jelas. Ini menarik ya, mengenai formal legal status of land and housing di kampung itu ya repot ya. Nah, enggak legal statusnya terancam ya penggusuran. Tapi kalau diformalkan nanti masuk ke market malah dididoli. Jadi ini menarik. Formalisasi, legalisasi lahan di kampung tidak jaminan keberlanjutannya. Ya. Lalu ya menarik lah. Mungkin karena waktunya saya akan langsung saja pada pertanyaan inti dari presentasi saya. Pertama, kalau dari perspektif kami ya, perencana dan ahli perumahan itu ya kampung tampaknya tetap akan memasok kebutuhan utama perumahan kota ya. Meskipun sektor formal housing, developers ya, rusunawa, rusunawi, skema-skema pembiayaan perumahan semakin digalakkan, rasanya nggak bisa ini dalam ke depan itu supply urban housing di Indonesia hanya akan dilakukan oleh sektor formal developer ya. Satu ya. Memang ketidakjelasan kampung problematik, tapi formalisasi legalisasi juga tidak selalu bermanfaat. Terutama legalisasi formalisasi pada individual right. Nanti akan lepas ke market ya. Kalau ini menarik ya, memang memilukan ya. Kalau orang punya tanah di kampung, nek statusnya orang jelas, orang bakalan orang sing beli. Tapi begitu disertifikat mesti akan cepat laku. Maka di Thailand itu yang kita bisa mencoba yaitu kepemilikan bersama ya oleh satu komunitas, Mas Bambang ya. Jadi enggak katakanlah kalau negara memberikan hak tanah pada warga kampung itu bukan individual right tapi community right. Lalu dikelola bersama, enggak boleh dijual belikan dan itu menjamin kolektivitas, menjamin keberlanjutan bersama. Ketiga, tadi saya katakan kampung juga kalau tidak hati-hati bisa menjadi tempat trap ya, poverty trap ya, lingkaran kemiskinan ya, bukan circular economy. Apa yang disampaikan Pak Sabardin menarik kalau dilihat dalam terminologi yang baru populer sekarang kan circular economy ya, menggunakan resources lama di kampung menjadi ekonomi baru. Pak Sabar mungkin sedikit belajar mengenai nanti bisa dikampanyekan bahwa Kampung Maspot itu contoh circular ekonomi Pak Sabar ya untuk promosi ya. Tapi kalau enggak menjadi circular kemiskinan itu yang kita harus hati-hati ya. Pada saat sama kampung mempunyai potensi untuk membentuk kota yang khas Indonesia. Ya. Kuncinya kalau menurut saya ya atau sebelum itu saya juga nggak yakin ya pemerintah itu akan mempunyai kebijakan yang jelas ya clear ya. Saya kira akan ambigu ya karena pemerintah akan melihat juga kekuatan market dan sebagainya ya. Memang nggak ada penggusuran paksa selama ini tapi penggusuran oleh modal itu kekuatan pasar itu terjadi. Dan tampaknya pemerintah di posisi itu tidak bisa meyakinkan kita untuk protecting kampung dari market. Jadi ini yang kita siap-siap bahwa jangan kecuali ada wali kota yang punya keberanian untuk. Ya. Jadi di era desentralisasi otonomi daerah, saya kira harapan kita kalau kita bicara pemerintah hanya pada local leadership. Dengan demikian warga kampung seperti Pak Sabar teman-teman tampaknya harus berjuang sendiri quote and quote untuk mempertahankan hak dan martabatnya. Ini yang selalu bahkan saya bukan orang ahli politik tapi dari perspektif kami yang melihat dari spasial kok akhirnya kok ya kekuatan organisasi sosial warga kampung seperti Pak Sabar, Pak Toto, Pak Karman yang justru bisa protecting dirinya dan keluarganya. Memang secara keseluruhan kita harus menghargai hak dan kontribusi kampung ya. Dan advokasi saya kira masih diperlukan dan saya kira inisiasi Mas Ramdan tadi Pak Sabar kan bolak-balik tapi aku ya tersanjung Pak kadang-kadang kita akan cuma bisa ngomong ya. Ini kerjasama dengan akademisi ya akademisinya perhatian ini kadang-kadang akademisi lalu enggak jaminan Pak. Nek ono akademisi bantu ya syukur jangan terlalu diandalkan Pak. Saya orang kampus tapi ya kami usahakan terus Pak. Tapi
Lalu akhirnya kalau menurut saya masa depan kampung akan sangat tergantung pada teman-teman di kampung ya. Dan saya akhiri dengan ini satu spirit yang menurut saya menarik ya, menghadirkan kota yang manusiawi itu bukan impian, bukan utopian ya. Karena faktanya banyak kasus di berbagai tempat, termasuk di Mauspati, di Code, di kampung mungkin warna-warni, di berbagai tempat di Indonesia, di berbagai tempat where the dream has come true. Ketika impian untuk mempunyai rumah kota yang manusiawi itu bisa terwujud. Apa syaratnya? This can happen when the initiative of the inhabitants who are both user and builders are encouraged and supported. Semuanya hanya bisa terwujud kalau inisiatif dari penghuninya, di mana ya Pak Sabar semua kita itu didukung dan terus disupport. Terima kasih. Tolong dijawab pertanyaan saya, Pak Sabar. Pak Sabar pengen punya masa depan Pak enggak? Keluarganya Pak Sabar sing jawab nggih. Gimana Pak ini? Tutut, Mas Bambang, maaf Pak Sabar gimana ini menjawabnya ini? Maaf waktunya melonjak. Ya, baik. Terima kasih. Ini khas dari Pak Bobi ini ya, memberi catatan-catatan dan pertanyaan yang susah dijawab. Tapi saya yakin teman-teman juga punya pertanyaan, paling enggak ini yang satu pertanyaan besar supaya kita tidak romantis, tidak memuja romantisme tentang kampung, tetapi sebetulnya kita diajak juga untuk mengeksplorasi kira-kira kekuatan kampung, hak-hak kampung untuk kemajuan-kemajuan atau untuk masa depan kota kita. Baik, mungkin jika ada yang mau bertanya boleh langsung atau boleh mencatat kan di kolom chat itu boleh gitu ya. Dan ini nanti tadi juga Mas Ramdan ngomong bisa juga kita langsung nanti bisa disambung sesi 2 kalau mau kita diskusinya lebih gayeng lagi boleh begitu. Silakan yang mau memberi komentar atau memberi pertanyaan. Sepertinya bisa direkap untuk kemudian nanti kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Gitu. Mungkin sebagai saya ingin mengatakan ini. Bayangan kampung membungkus matahari, jalanan jadi sunyi, jadi rumah segala alamat, tempat hikmat menimang jejak dan cara. Itu satu video yang nanti malam akan kita tampilkan juga, akan kita tampilkan bersamaan dengan respon teman-teman di kampus, lintas prodi, lintas fakultas untuk belajar bersama-sama. Saya pikir itu. Terima kasih untuk Prof. Purnawan dan Prof. Bobi. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Masih Mas Bambang yang mandu ini. Ada Mbak Dian, ada Mas Erwin dan Mas Agung yang juga akan berbagi dengan beberapa teman. Adalah Mbak Dian ada posisinya adalah PhD kandidat di California, Mas Agung di La Rochelle, Prancis, dan Mas Erwin postdoc di Twente. Mas Bambang, monggo, silakan untuk